Terdengar suara keras, dan retakan besar muncul di es. Sepertinya Chen Lu hendak keluar dari es, ekspresi Huo Yuhao berubah serius, dan dia mengusap tangan kanannya. Versi lengkap dari Dark Golden Terror Claws telah dirilis. Tidak ada yang bisa menandinginya dalam hal menangkap waktu yang tepat. Saat cahaya keemasan gelap dari cakar terornya tiba, es pecah, dan Chen Lu melarikan diri. Chen Lu langsung disambut dengan bilah yang sangat tajam. Chen Lu tidak punya pilihan lain, cincin jiwa kelimanya menyala. Dia menggunakan keterampilan jiwa kelimanya sekali lagi, katak naga berkaki 3. Dia memperoleh keterampilan jiwa ini setelah berburu dan membunuh kodok naga berkaki 3 yang berumur 10.000 tahun. Saat dia menggunakan skill jiwa ini, dia bisa menciptakan kaki lain untuk jiwa tubuhnya. Saat dia melepaskan penghalang cahaya dari katak naga berkaki 3 miliknya, dia bisa melindungi dirinya sendiri dan meningkatkan kekuatan bertarungnya. Di antara murid-murid sekte tubuh generasi yang sama, cincin jiwa kelimanya adalah yang terbaik di antara semua cincin jiwa pada tingkat yang sama. Dia diakui memiliki cincin jiwa kelima terkuat di seluruh sekte tubuh. Mendapatkan 5 cincin dan mencapai kemampuan ini sebelum dia berusia 18 tahun adalah alasan dia bisa mewakili sekte tubuh di turnamen ini. Pada saat yang sama, dia dibina sebagai salah satu elit masa depan sekte tersebut. Chen Lu, yang ingin bangun dan terbanting, dibanting kembali ke tanah. Meskipun kodok naga berkaki 3 miliknya memblokir serangan Dark Golden Terror Claws, namun Terror Claw tersebut masih merupakan kemampuan terhebat dari Dark Golden Terror Claw Bear. Itu sangat merusak, dan tidak kalah dengan versi terkuat dari Unparalleled Shield milik Huo Yuhao. 5 retakan besar muncul di penghalang, dan efek dari keterampilan jiwa 10.000 tahun langsung hancur. Chen Lu sangat terpukul hingga dia hampir meludahkan darah. Huo Yuhao tidak berniat melepaskannya. Dia mencabut teror celanya dan mengepalkan tinjunya. Cahaya keemasan terang memanjang dari tubuhnya. Setelah ini, dia meninju Chen Lu. Keturunan penguasa. Ini adalah keturunan penguasa yang terbentuk setelah Huo Yuhao menyatukan kekuatan spiritual dan berbagai kemampuannya. Dia telah mengembangkan keterampilan Dewa Naga Douluo menjadi versinya sendiri. Chen Lu mengutuk dalam hatinya, dan lapisan cahaya keemasan dilepaskan dari tubuhnya. Dia sudah menggunakan kodok naga berkaki 3 2 kali, dan tidak mungkin dia menggunakannya untuk ketiga kalinya. Saat kekuatan jiwanya menurun dengan cepat, dia tidak punya pilihan selain mengaktifkan Invincible Barrier miliknya sendiri. Riak terbentuk di penghalang saat hantaman menghantamnya, tapi itu memberi Chen Lu kesempatan untuk mengatur napas. Dia dengan cepat menyalurkan kekuatan ke kakinya dan bangkit dari depresi yang dia alami. Dengan betapa kuatnya kakinya, dia segera terbang tinggi ke langit. Chen Lu jelas menyadari kekuatan terbesarnya, yaitu kecepatannya. Namun, dia telah sepenuhnya ditekan oleh Huo Yuhao selama konfrontasi mereka. Keunggulan kecepatannya tidak dapat diwujudkan. Setelah menggunakan keterampilan jiwa kelimanya 2 kali dan memulai kebangkitan kedua jiwa tubuhnya, dia telah menggunakan lebih banyak kekuatan daripada yang dimiliki Wang Yanfeng sebelumnya. Waktu tidak berpihak padanya. Chen Lu sangat membenci Huo Yuhao saat ini. Itu adalah pertarungan pertamanya di seluruh turnamen. Rekan satu timnya dan Putri Weina sedang mengawasinya. Bagaimana dia bisa kalah dari orang cacat? Dia berbalik di udara, dan aliran energinya lancar. Meskipun dia terpengaruh oleh rasa dingin dari Ultimate Ice, dia berhasil menekan rasa dingin ini menggunakan budidayanya. Dia menarik napas dalam-dalam, dan tampak semakin besar. Kakinya melebar, dan proyeksi perunggu kehijauan muncul lagi di belakang punggungnya. Kali ini, Chen Lu telah sepenuhnya mengunci Huo Yuhao. Setelah melompat tinggi ke udara, dia dengan cepat jatuh kembali. Dia tidak bisa membedakan ilusi Huo Yuhao, jadi dia ingin menggunakan kecepatannya sehingga Huo Yuhao tidak memiliki kesempatan untuk menggunakan trik ilusinya. Kali ini, Huo Yuhao tidak bisa menghindari serangan yang tak henti-hentinya lagi. Dia menatap lawannya di langit dan mengangkat lengan kanannya untuk menahan tubuhnya. Cincin riak yang terdistorsi dilepaskan dari cincin yang tampak biasa di salah satu jari tangan kanannya. Lingkaran riak ini berubah menjadi perisai lembut berwarna putih susu yang melindunginya. Pola emas halus muncul di perisai. Untuk mencegah dirinya terlantar, Chen Lu turun hanya dengan tubuh fisiknya. Kakinya, yang kini panjangnya lebih dari 2 meter, tampak cacat. Seolah-olah 2 pilar perunggu turun dari langit dan runtuh.
Ketika dua pilar perunggu menghantam perisai Huo Yuhao, terjadi ledakan besar saat bola cahaya perunggu kehijauan melonjak dan meledak, dengan Huo Yuhao menjadi pusat ledakan. Rasanya seperti palu besar jatuh dari langit dan menghantam panggung. Lantai di sekitarnya runtuh, dan kekuatan destruktif yang mengerikan menyebabkan retakan yang tak terhitung jumlahnya meluas ke seluruh lantai panggung. Sesosok tubuh melesat kembali ke langit, dan cahaya perunggu mulai berombak besar. Saat teriakannya bergema, sosok yang melesat ke langit itu memuntahkan darah segar. Saat cahaya perunggu menyebar, terlihat jelas bahwa sosok itu adalah milik Chen Lu. Ledakan dahsyat tersebut menyebabkan puing-puing beterbangan kemana-mana. Saat Chen Lu diusir kembali, sosok Huo Yuhao juga menjadi jelas di tengah puing-puing. Cincin putih mengelilingi tubuhnya dan membuatnya tampak seperti berada di negeri dongeng. Lapisan demi lapisan cahaya bercahaya bergelombang di sekitar perisainya, seolah-olah bergetar. Di bawahnya, ada area berdiameter 1,5 meter yang belum runtuh sama sekali. Dia berhasil memblokir serangan habis-habisan Chen Lu. Chen Lu jatuh. Saat dia mendarat di tanah, betisnya sudah kembali normal. Namun, dia terjatuh dan meraih kakinya dengan kedua tangannya sambil berteriak kesakitan. Saat ini, terlihat jelas bahwa betisnya berada dalam bentuk yang sangat tidak wajar. Rupanya, dia terluka parah. Huo Yuhao menutup matanya dan merasakan aura kehidupan yang melonjak di tubuhnya. Melalui kekuatan rohaninya, dia bertanya dengan penuh kekhawatiran, "Saudara Skydream, apa kabar?" Dia telah menggunakan Life Reflecting Shield untuk menahan serangan Chen Lu. Itu adalah kekuatan yang diberikan Skydream Ichewurm kepada Huo Yuhao setelah dia berubah menjadi roh. Meskipun Skydream Ichewurm tidak memiliki 4 cincin jiwa oranye emas seperti permaisuri salju, dia tetaplah makhluk jiwa jutaan tahun. Meskipun darahnya tidak bisa dibandingkan dengan permaisuri salju, dia masih satu-satunya makhluk jiwa di benua ini yang mencapai budidaya jutaan tahun. Kekuatan terbesar dari Life Reflecting Shield adalah ia dapat memantulkan serangan setelah menyerap dampak serangan tersebut. Setelah serangan dipantulkan ke lawan, kerusakan yang ditimbulkan pada lawan akan setara dengan kekuatan yang disalurkan ke tubuh Skydream Ichewurm untuk memulihkan kekuatan pertahanan perisai. 1. Dalam pertarungan jarak dekat yang baru saja terjadi, serangan habis-habisan Chen Lu pada Life Reflecting Shield dikembalikan ke betisnya. Bagaimana mungkin dia tidak terluka parah? Namun, Skydream Ichewurm juga tidak mudah melawan serangan ini. Dia memang telah menyerap sejumlah besar kekuatan hidup untuk mengisi kembali tubuhnya sendiri, tapi dia juga menyerap seluruh dampak serangan itu, karena dia tidak memiliki kekuatan jiwa Huo Yuhao untuk mendukungnya. Sebagai hasilnya, dia menanggung seluruh serangan, yang lebih kuat dari serangan dari Sage Jiwa 7 Cincin menggunakan tubuh sejati jiwa bela diri miliknya, semuanya sendirian. Aku baik-baik saja. Kekuatan kehidupan sangat terkonsentrasi. Namun, aku memerlukan waktu untuk menyerapnya. Setidaknya, dalam 15 menit, aku tidak dapat membantumu menahan serangan tingkat seperti itu lagi. Tangani itu sendiri, setelah mendengar kata-kata Skydream Ichewurm, Huo Yuhao menghela nafas lega. Dia tidak bisa menggunakan kekuatan jiwanya sendiri untuk meningkatkan kekuatan pertahanan dari Life Reflecting Shield. Namun, dia harus menghemat energinya di babak penyisihan individu. Dia hanya bisa memanfaatkan kekuatan Skydream Ichewurm. Dengan kultivasi Chen Lu, mustahil baginya untuk benar-benar merusak Life Reflecting Shield. Skydream Ichewurm yang hanya membutuhkan 15 menit untuk pulih sudah di luar dugaan Huo Yuhao. Saat lampu menyala di atas bahunya, Huo Yuhao terdorong mengatasi depresi. Doulo yang tidak bisa dipecahkan sudah ada di depan Chen Lu. Setelah memeriksa kondisinya, dia langsung memberi isyarat untuk menandai berakhirnya pertarungan. Babak penyisihan individu kedua. Huo Yuhao dari Sekte Tang menang, semua orang dari Sekte Snowdon terdiam di ruang tunggu. Wang Yanfeng melompat ke atas panggung dan membawa Chen Lu yang terluka parah ke bawah. Setelah pemeriksaan singkat, dia menemukan bahwa betis Chen Lu telah pecah menjadi 3 bagian. Itu bukan hanya cedera pada tubuh fisiknya, itu juga merupakan cedera pada jiwa bela dirinya. Dia sangat kecil kemungkinannya untuk bisa bersaing di babak tim. Untungnya, Chen Lu tidak lemah, dan betisnya cukup kuat. Meski retak, lorongnya tidak terluka parah. Setelah rekan satu timnya membantu memperbaiki tulangnya yang patah, rasa sakitnya berkurang. Weina secara pribadi menggunakan Snow Lotus miliknya untuk membantunya pulih.
Bahkan jika dia tidak bisa berkompetisi hari ini, dia masih bisa pulih dalam waktu seminggu di bawah perawatannya, berdasarkan kendali atas jiwa bela dirinya. Cedera Chen Lu bukanlah masalah besar. Namun, apa yang akan mereka lakukan dalam pertarungan berikutnya? Huo Yuhao telah memenangkan 2 pertarungan. Kaisar jiwa dari Sekte Tang belum berkompetisi. Jika ini terus berlanjut, Sekte Snowdon akan berada dalam situasi yang sangat tidak menguntungkan. Wei Na mengerutkan alisnya. Pada saat ini, seorang pemuda berwajah dingin dari Sekte Snowdon berdiri dan berkata, "Biarkan aku pergi." Wei Na tercengang. Saat tatapannya bertemu dengannya, pemuda itu mengangguk padanya. Tubuhnya bersinar, dan dia sudah naik ke atas panggung. Ketika Zheng San mengumumkan kemenangan Huo Yuhao sudah memanfaatkan waktu untuk memulihkan kekuatan jiwanya. Namun, dia merasakan rambutnya terangkat ketika pemuda dari Sekte Snowdon ini muncul di atas panggung. Itu memberinya perasaan yang sama seperti saat Skydream Ichewon bertemu dengan Ice Empress di Extreme North. Seorang master jiwa yang berusia paling banyak 20 tahun benar-benar memberinya perasaan tertindas, seolah-olah dia sedang diawasi oleh binatang buas. Ternyata kultivasi pemuda ini cukup tinggi. Huo Yuhao memusatkan pandangannya dan mengedarkan kekuatan spiritualnya untuk menghilangkan rasa penindasan saat dia balas menatap lawannya. Pria muda dari Sekte Snowdon ini tinggi dan kekar, semua ototnya terlihat jelas dan kencang. Tingginya hampir 2 meter, dan bahunya cukup lebar. Rambutnya terbelah antara setengah coklat dan setengah merah, kedua sisinya tampak sangat lembut. Matanya sipit dan panjang, dan menampilkan tatapan dingin dan acuh tak acuh. Hidungnya lurus. Meskipun dia tidak terlalu menarik, dia masih sedikit menawan. Anehnya, kulitnya putih, halus, dan bersinar. Ketika dia mengangkat tangannya, kulitnya tampak sangat halus. Lawan yang kuat. Huo Yuhao segera memikirkan hal ini. Dia merasa bahwa orang ini mungkin adalah lawan terkuat yang dia hadapi di turnamen sejauh ini. Dia bahkan mungkin tidak bisa mengalahkannya jika dia dalam kondisi puncak. Apakah Sekte Tubuh akhirnya mengirim pemimpin tim mereka setelah kalah dalam 2 pertarungan berturut-turut? Pemuda itu tidak terburu-buru ke tengah panggung seperti yang lain harus mengurangi waktu Huo Yuhao untuk memulihkan kekuatan jiwanya. Sebaliknya, dia perlahan mendekati Huo Yuhao. Namun, setiap langkah yang dia ambil meningkatkan rasa penindasan yang dia keluarkan. Auranya juga secara bertahap mulai berkembang. Ekspresi Huo Yuhao sedikit berubah. Dengan indranya yang tajam, dia bisa langsung merasakan betapa menakutkannya lawannya. Jiwa dan kekuatan spiritual lawannya telah mencapai tahap fusi alami dan mulus yang bahkan lebih unggul dari dirinya sendiri. Kekuatan spiritual Huo Yuhao masih lebih besar dari pemuda ini, namun kekuatan jiwanya lebih lemah. Ketika dia menggabungkan keduanya, tentu saja ada beberapa ketidaksetaraan. Bertentangan dengan ini, perasaan yang diberikan lawannya adalah perasaan di mana kekuatan jiwa dan kekuatan spiritualnya tidak dapat dibedakan lagi, keduanya tampak seperti satu kesatuan. Huo Yuhao hanya mengalami hal seperti ini dari penatua MU. Penatua MU pernah mengatakan kepadanya bahwa siapapun yang berhasil melakukan hal seperti ini memiliki potensi untuk menjadi Douluo transenden. Jika tidak, batasan seseorang adalah menjadi seorang yang bergelar Douluo, tidak peduli seberapa hebat bakat dan jiwa bela dirinya. Menarik napas dalam-dalam, Huo Yuhao menenangkan dirinya. Dia menatap lawannya dengan tatapan membara dan memperlihatkan lapisan cahaya keemasan redup di matanya. Segera setelah itu, lapisan cahaya ini dengan cepat menutupi seluruh tubuhnya. Gelombang murni yang terdiri dari kekuatan spiritualnya melonjak ke arah lawannya. Aku mungkin lebih rendah darimu dalam hal perpaduan jiwa dan kekuatan spiritualku, oleh karena itu aku akan menggunakan kekuatan spiritualku yang lebih tinggi untuk melawanmu. Dia tidak bisa kalah dari lawannya dalam hal auranya. Pemuda jangkung dan kekar itu mengungkapkan ekspresi terkejut. Dia menghentikan langkahnya sejenak, sebelum melanjutkan berjalan menuju Huo Yuhao. Zheng San tidak menghentikan mereka untuk saling menatap. Sebaliknya, dia heran. Dia dapat dengan jelas mengatakan bahwa kedua pemuda di depannya ini telah melampaui dirinya dalam bidang tertentu, meskipun budidaya mereka lebih rendah. Apakah ini standar yang bisa dicapai oleh sebagian besar master jiwa generasi muda? Zheng San yakin bahwa mereka akan melampauinya di masa depan selama mereka diberi cukup waktu untuk menjadi dewasa dan berkembang lebih jauh.
Ketika pemuda kekar itu mencapai Huo Yuhao, aura bentrokan mereka memuncak. Bahkan kursi roda Huo Yuhao memperlihatkan cahaya keemasan redup. Huo Yuhao tampak sedikit pucat. Matanya telah berubah hampir menjadi emas murni pada saat ini. Dan bahkan rambutnya telah diwarnai keemasan. Namun, lawannya masih terlihat tenang seperti biasanya. Kembali ke ruang tunggu, semua orang dari Sekte Tang terkejut. Mereka semua sangat mengenal Huo Yuhao. Berdasarkan situasi di atas panggung, sepertinya Huo Yuhao berada dalam posisi yang dirugikan meski tidak tertekan oleh aura lawannya. Pemuda kekar ini pasti cukup kuat. Kedua belah pihak, tolong sebutkan nama Anda. Kata Zheng San. Sekte Tang, Huo Yuhao. Itu hanya beberapa kata sederhana, tapi Huo Yuhao berusaha keras untuk menggumamkannya. Tekanan yang menimpanya terlalu besar. Sekte Setan Salju, Long Aotian. Kata pemuda itu. Kedua belah pihak, mohon mundur dan bersiap untuk dimulainya pertarungan. Long Aotian mengangguk ke arah Huo Yuhao, tidak berusaha menyembunyikan kekaguman di matanya sedikit pun. Dia kemudian berbalik dan berjalan ke tempatnya. Meski panggungnya rusak berat, namun ia tampak tak peduli atau memerhatikan. Saat dia melintasi celah yang berserakan di tanah, sepertinya ada aura di sekelilingnya yang membawa tubuhnya melewati celah tersebut, dia melintasi celah tersebut seolah celah tersebut tidak ada di sana. Ketika dia berbalik lagi, aura dan rasa penindasan yang dia arahkan pada Huo Yuhao menghilang. Kekuatan spiritual Huo Yuhao melonjak ke depan, tetapi sepertinya tidak menemukan apapun. Lawannya jelas berada tepat di depannya, namun kekuatan spiritualnya telah kehilangan targetnya. Huo Yuhao mengerang, dan sedikit warna merah muncul di wajahnya. Namun, dia menahan diri untuk tidak memuntahkan darah segar yang memenuhi tenggorokannya. Kuat. Huo Yuhao yakin bahwa dia telah bertemu lawan terhebat dalam hidupnya sejauh ini. Sekte Tubuh Pantas dikenal sebagai sekte paling misterius dan kuat di benua ini. Kultivasi Long Aotian berada pada level lain dibandingkan dengan miliknya. Dia harus menjadi pemimpin tim dari sekte tubuh. Huo Yuhao menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan aliran darah dan energi di tubuhnya. Setelah beberapa saat, dia perlahan mendorong kursi rodanya ke tempatnya sendiri. Kembali ke ruang tunggu, Wang Dong'er menatap Bei Bei dengan cemas. Bei Bei menggelengkan kepalanya padanya dan berkata, "Jangan khawatir, dia tahu batas kemampuannya. Kita harus percaya padanya, Long Aotian ini akan sulit dipecahkan. Sanshi, kamu harus mulai bersiap." Ya. Su Sanshi memandangnya. Setelah bertahun-tahun bersaudara, dia langsung mengerti apa yang dimaksud Bei Bei dengan sorot matanya. Huo Yuhao mundur ke sisi panggung dan memutar kursi rodanya. Dia meraih pegangannya dengan tangan kanannya dan menarik dirinya ke atas lebih tegak. Long Aotian menghadapnya lagi, tapi aura dari tubuhnya tidak sekuat sebelumnya. Meski begitu, dia sepertinya sudah menyatu dengan panggung tempatnya berdiri. Kesatuan surga dan manusia. Apakah budidayanya telah mencapai tingkat seperti itu? Mata Huo Yuhao berbinar. Ini adalah level yang dia kejar. Bukan hanya dia. Di tempat peristirahatan, mata Ji Juan juga berbinar. Baik dia dan Huo Yuhao memiliki tujuan yang sangat tinggi dalam hal teknik bertarung mereka. Tidak ada orang lain yang bisa menandingi mereka dalam aspek ini. Karena itu pula mereka semakin penasaran saat melihat kondisi Long Aotian saat ini. Zheng San memberi isyarat sambil berteriak, "Mulai!" Huo Yuhao dengan cepat mengangkat kepalanya. Seketika, matanya bersinar dan 5 cincin jiwa melonjak ke atas dari tubuhnya. Setelah ini, 2 garis cahaya keunguan emas keluar dari matanya ke arah lawannya. Dia tidak akan menahan diri lagi. Setelah memenangkan 2 pertarungan berturut-turut, jiwa dan kekuatan spiritualnya telah terkuras habis. Babak ketiga ini akan menjadi ujian besar baginya. Cincin jiwa pertama Huo Yuhao bersinar terang, sedikit warna putih tersembunyi di tengah cahaya. Sekarang setelah dia meningkatkan kekuatan spiritualnya hingga batasnya, tiruannya tidak mampu lagi menyembunyikan warna sebenarnya dari cincin jiwanya. 2 garis cahaya keunguan emas menyapu udara dan langsung mencapai Long Aotian. Long Aotian tidak beranjak dari posisinya dan membuat gerakan aneh di depan dadanya. Dia mengangkat telapak tangan kanannya ke kiri dan melengkungkan jari-jarinya. Dia kemudian mengangkat telapak tangan kirinya ke arah depan dengan jari-jarinya diluruskan. Saat dia melakukan ini, dia melepaskan cahaya berkilau dari tubuhnya.
Dikelilingi oleh cahaya itu, dia tampak seperti patung batu giok. Ketika kejutan spiritual Huo Yuhao tiba, tubuh pahatan Long Aotian menyala dengan cahaya emas keunguan yang menyilaukan. Setelah itu, ia menghilang. Tubuhnya sedikit bergoyang, diikuti cahaya berkilau di tubuhnya yang menyebar. Di sisi lain, Huo Yuhao mengerang teredam, dan dia tampak sangat muram. Dia tidak mendapatkan keuntungan apapun dari serangan ini. Namun, dia sedikit bersemangat dengan bagaimana Long Aotian menahan serangannya. Dia bisa merasakan bahwa Long Aotian telah menggabungkan kekuatan spiritual dan jiwanya dengan seluruh tubuhnya dan kemudian menyatukannya dengan langit dan bumi untuk menahan serangannya. Pengalaman dan sensasi seperti itu sangat mencerahkan bagi Huo Yuhao. Ini adalah dunia yang dia cari-cari. Ini adalah arah yang sedang dia upayakan setelah dia memasuki alam konkret imaterial. Jika dia dapat mencapai terobosan dan memungkinkan kekuatan spiritual dan jiwanya menyatu dengan tubuhnya, kultivasi, kekuatan fisik, dan kendalinya dapat meningkat ke tingkat yang lebih tinggi lagi. Pengalaman hidup seperti itu sangat berharga baginya. Di saat yang sama, kekuatan lawannya juga menstimulasi potensi Huo Yuhao sendiri. Long Aotian tercengang setelah menahan serangan ini. Dia dengan lembut menekan kakinya ke tanah, dan sepertinya meluncur melintasi tanah menuju Huo Yuhao. Cincin jiwa mulai muncul dari bawah kakinya. Kuning, ungu, ungu, hitam, 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 hitam. 7 cincin jiwa dengan kombinasi terbaik, 4 di antaranya adalah cincin jiwa 10.000 tahun. Jumlah ini hanya dicapai oleh Wang Dong'er di sekte Tang, selain Huo Yuhao, yang istimewa. Namun, Wang Dong'er masih satu tingkat lebih rendah dari Long Aotian dalam hal budidaya. Huo Yuhao akhirnya mengerti mengapa rasa penindasan dari lawannya begitu kuat. Kemampuan Long Aotian telah mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. 7 cincin. Dia adalah seorang sage jiwa. Long Aotian bukan satu-satunya soul sage di turnamen ini, ada juga kodok emas berkaki 3, Xiao Hongchen. Namun, semua orang dari sekte Tang tahu bahwa Xiao Hongchen telah memperoleh budidaya 7 cincin melalui pengobatan dan beberapa metode khusus lainnya. Dia bahkan mungkin telah mengorbankan perbaikannya di masa depan serta terlalu merangsang potensinya saat ini agar bisa menjadi Soul Sage pada waktunya untuk turnamen. Apakah Long Aotian juga sama? Tentu saja tidak. Sebagai murid sekte tubuh, bagaimana mungkin dia bisa mencapai alam kesatuan surga dan manusia melalui pengobatan? Kultivasinya dicapai melalui kerja keras dan usahanya sendiri. Sage jiwa seperti itu, sage jiwa dari sekte tubuh, sangat menakutkan. Cincin jiwanya yang berumur 4-10 ribu tahun bahkan lebih unggul dari Unbreakable Do Uluo di sampingnya. Zheng San hanya memiliki 4 cincin jiwa 10.000 tahun. Sekte tubuh sebenarnya memiliki individu yang kuat di antara barisan mereka. Ekspresi semua orang dari sekte Tang berubah. Bahkan Su Tianran, Jing Hongchen dan guru kekaisaran yang misterius semuanya terpengaruh ketika mereka melihat 7 cincin jiwa Long Aotian. Aura mereka mulai bergelombang. Sebelum Long Aotian muncul, Wang Qiuer diakui sebagai yang terkuat di turnamen ini. Kekuatan bertarungnya adalah yang terbaik. Namun, mereka yang tajam dapat mengetahui bahwa Long Aotian lebih unggul dari Wang Qiuer bahkan sebelum dia bergerak. Mereka hanya tidak tahu apa jiwa bela dirinya. 2. 100 meter bukanlah apa-apa bagi Long Aotian. Dia hanya membutuhkan waktu sedetik untuk menempuh jarak ini. Dia tidak melakukan tindakan berlebihan atau melepaskan keterampilan jiwanya. Dia mengangkat tangan kanannya dan menirukan tindakan menekan terhadap Huo Yuhao. Tiba-tiba, seluruh panggung mulai bergetar pelan. Huo Yuhao merasakan bahwa lawannya bukan hanya Long Aotian, tetapi juga udara di dalam penghalang pelindung di sekitar panggung. Bahkan sinar matahari pun menjadi bagian dari serangan lawannya. Meskipun belum ada hal aneh yang terjadi, Huo Yuhao merasakan perubahan besar terjadi. Apakah ini teknik bertarung di alam kesatuan surga dan manusia? Mata Huo Yuhao menjadi cerah. Bahkan Long Aotian sedikit terkejut. Dia bertanya-tanya mengapa Huo Yuhao tidak takut atau panik, tetapi bersemangat. Huo Yuhao mengangkat tangan kanannya dan mengepalkan tangan, lalu sedikit bergidik. Setelah ini, proyeksi emas terpisah dari tubuhnya. Dia juga menjadi emas. Seperti patung emas. Proyeksi emas ini ramping.
Meski hanya ilusi, penampilannya membuat Long Aotian merasa bahwa tekanan yang dia berikan pada Huo Yuhao ditanggung oleh proyeksi ini. Dia tampak agak familiar. 3 pasang sayap terbuka di belakangnya, dan rambut panjangnya tergerai. Dia meninju dengan tangan kanannya dan memblokir telapak tangan Long Aotian. Celepuk, tidak terjadi tabrakan yang dahsyat. Ketika kedua belah pihak saling menghubungi, serangan Long Aotian sepertinya telah ditarik kembali. Tinju proyeksi emas juga mengembangkan cahaya seperti pusaran air yang tak terlukiskan yang sepertinya mampu menelan segalanya. 2 pancaran cahaya, emas dan batu giok putih, meledak setelah keheningan sesaat. Mereka berubah menjadi 2 penghalang cahaya yang saling menempel saat beriak. Huo Yuhao tampak benar-benar menjadi patung saat dia duduk di kursi rodanya. Tidak ada satupun perubahan pada dirinya. Proyeksi emas di depannya juga hancur saat berkas cahaya meledak. Long Aotian tidak bergerak 1 inci pun. Namun, ada ekspresi kaget di matanya. Itu jelas bukan keterampilan jiwa. Itu adalah teknik bertarung. Teknik bertarung apa itu? Bukan keturunan penguasa yang diwarisi Huo Yuhao dari Dewa Naga Douluo. Bahkan dengan budidaya Long Aotian, dia tidak bisa terus maju saat mereka bentrok. Detik berikutnya, proyeksi emas terbentuk kembali. Dia menarik tangan kirinya dan mengulurkan tangan kanannya. Saat dia menarik dan menarik, pusaran air emas murni dengan diameter sekitar 1 kaki terbang keluar dari tangan proyeksi emas, meluncur menuju Long Aotian. Long Aotian mundur selangkah dan mengangkat tangan kanannya. Telapak tangannya tegak seperti pisau. Tiba-tiba, seluruh lengan dan tubuhnya berubah warna menjadi giok. Di belakangnya, pedang bengkok yang dibentuk oleh udara terkompresi menyala dan menebas. Ci, terdengar pekikan memekakan telinga di udara. Pusaran air emas hancur. Tapi cahaya pedang gioknya juga hancur. Kali ini, Long Aotian mundur setengah langkah lagi, sedangkan Huo Yuhao mengeluarkan darah dari hidung dan mulutnya. Walaupun terlihat seperti tabrakan sederhana, sebenarnya itu lebih berbahaya dan menakutkan daripada menggunakan skill jiwa. Setelah proyeksi emas dihancurkan lagi, wajah Huo Yuhao sudah pucat pasi. Dia menarik lengan kanannya ke dada sebelum mendorongnya keluar lagi. Proyeksi emas kembali terbentuk. Kali ini, proyeksi itu menggenggam telapak tangannya di depan dadanya. Aura keras dilepaskan. Ekspresi Long Aotian menjadi serius. Setelah memasuki alam kesatuan surga dan manusia, indranya mungkin lebih unggul daripada Huo Yuhao meskipun kekuatan spiritualnya tidak sebanding. Rasa krisisnya sangat akut. Ketika proyeksi emas itu muncul lagi di depan Huo Yuhao, Long Aotian hanya merasakan hatinya menciut. Setelah itu, jantungnya berdetak sangat cepat, dan dia mulai mengeluarkan banyak keringat. Bahkan dengan kultivasinya, dia masih mengeluarkan keringat dingin. Seolah-olah dia sedang diincar ular berbisa yang bisa membunuhnya dengan 1 gigitan. Bagaimana mungkin? Kultivasinya pasti di bawah milikku. Dia juga sangat kelelahan. Kenapa dia memberiku perasaan seperti itu? Meskipun Long Aotian terkejut, dia tidak melambat. Dia menunjuk jari-jari kakinya ke tanah dan dia membalik ke belakang. Di saat yang sama, lengannya membentuk lingkaran besar di depan tubuhnya. Seluruh tubuhnya menjadi putih pucat, dan kulitnya bersinar. Di belakangnya, sosok manusia berwarna putih keperakan dengan cepat terbentuk. Itu adalah kebangkitan kedua jiwa tubuhnya. Itu adalah kebangkitan peringkat perak. Faktanya, penatua MU bahkan tidak yakin apakah kebangkitan jiwa tubuh yang kedua di sekte tubuh dapat berevolusi. Level kebangkitan kedua tertinggi saat ini adalah level WT Silver. Hanya orang dengan kebangkitan keduanya di level WT Silver yang dapat melampaui level Titlet Douluo dan berevolusi ke level Gold. Penilaian Huo Yuhao sangat akurat. Long Aotian adalah yang terkuat di antara generasi muda di sekte tubuh. Dia kemungkinan besar akan mewarisi posisi pemimpin sekte tubuh di masa depan. Statusnya di sekte tubuh sangat tinggi, itu bahkan lebih unggul dari banyak tetua. Setelah melihat kebangkitan kedua jiwa tubuh Long Aotian, semua orang dari sekte Snowdon di ruang tunggu tidak bisa menahan diri untuk berdiri. Mereka tidak mengerti mengapa dia melakukan ini meskipun dia diuntungkan. Pada titik ini, proyeksi di depan tubuh Huo Yuhao bergerak. Dia menyapukan telapak tangannya ke depan, dan cahaya tipis keemasan memancar. Kemanapun cahaya lewat, tidak ada riak yang tercipta. Bahkan tidak ada suara yang terdengar.
Tanpa melihat lebih dekat, hampir mustahil untuk mendeteksinya. Setidaknya tidak ada penonton yang bisa melihat cahaya keemasan ini. Bahkan seolah-olah menyerap cahaya yang dibiaskannya. Long Aotian memasang ekspresi muram di wajahnya. Saat cahaya keemasan menyala, bahkan jiwanya merasakan sakit yang menusuk. Ini adalah serangan yang tidak mungkin dia hindari. Dia menolak menggunakan Invincible Barrier untuk melindungi dirinya sendiri. Sebagai individu terkuat di generasi muda sekte tubuh, dia sangat yakin bahwa jiwa bela diri masih lebih kuat daripada alat jiwa. 1. Cahaya putih pelindung di sekitar tubuh Long Aotian seperti bola karet yang telah ditusuk. Itu langsung pecah dan berubah menjadi cahaya putih yang dengan cepat menyebar. Dia mengerang dan bergidik. Lampu putih di sekitar tubuhnya mulai melonjak. Huo Yuhao juga tidak dalam kondisi terbaik. Setelah melancarkan serangan ini, proyeksi di depannya langsung meredup dan menghilang. Dia sangat pucat dan mengandalkan kursi rodanya agar dirinya tidak terjatuh. Dia terengah-engah dan cahaya di mata rohnya juga sedikit meredup. Namun, dia masih menatap lawannya. Dia menghela nafas dalam hatinya. Ini adalah pertama kalinya dia menggunakan teknik pamungkas ini. Namun, hasilnya. Plop, tubuh Long Aotian mulai tersentak hebat, dan dia memuntahkan darah. Darah yang dia keluarkan agak aneh. Setelah dimuntahkan, ia segera berubah menjadi panah darah yang tak terhitung jumlahnya yang tersebar dan mengeluarkan serangkaian desisan. Saat mendarat di tanah, ia membentuk lubang-lubang kecil, namun kedalaman lubang tersebut tidak dapat ditentukan. Tubuhnya sedikit tersentak, dan dia juga terlihat sedikit pucat. Ketika dia melihat ke arah Huo Yuhao lagi, ekspresinya sangat serius. Dia mengangkat tangan kanannya, dan cahaya putih susu muncul. Kakak Long terluka? Semua orang dari sekte Snowdon tercengang. Sepertinya kondisinya agak buruk. Mereka juga tidak menyangka Huo Yuhao akan melemahkan Long Aotian di saat-saat terakhir. Saya mengakui kekalahan. Suara lemah Huo Yuhao terdengar. Dia memberi isyarat ke arah Zheng Zhan. Setelah memenangkan 2 pertarungan berturut-turut, Huo Yuhao akhirnya kalah dari pemuda paling berprestasi dari sekte tubuh. Meskipun Long Aotian tidak menggunakan seluruh kemampuannya dalam pertarungan ini, dia masih terluka oleh serangan terakhir Huo Yuhao. Wang Dong'er segera naik ke atas panggung. Dia datang ke sisi Huo Yuhao, dan dia tersenyum padanya untuk menunjukkan bahwa dia baik-baik saja. Ketika Wang Dong'er hendak mendorongnya turun dari panggung, Long Aotian tiba-tiba berkata, "Tunggu sebentar." Huo Yuhao memutar kepalanya untuk melihatnya. Mata Wang Dong'er dipenuhi dengan kehati-hatian dan permusuhan. Kemampuan Long Aotian melampaui apa yang mereka harapkan. Long Aotian memandang Huo Yuhao dengan tatapan yang dalam. Bolehkah aku bertanya apakah proyeksi emas itu adalah teknik bertarung yang kamu ciptakan? Huo Yuhao perlahan mengangguk. Long Aotian berkata, kamu kuat. Di antara generasi yang sama, kamu adalah lawan paling kreatif yang pernah saya temui. Sayangnya tubuh Anda membatasi kemampuan Anda. Jika tidak, Anda mungkin akan menjadi lawan terkuat saya pernah kutemui. Jika suatu hari nanti kau bisa berdiri, aku berharap bisa melawanmu dalam kondisi terbaikmu. Huo Yuhao tersenyum, kamu akan mendapat kesempatan itu. Saat dia mengatakan itu, matanya tampak bersinar. Dia telah memberikan segalanya dalam pertarungan ini dan mengekang lawannya beberapa kali. Namun, dia masih gagal pada akhirnya. Tapi masih ada putaran tim. Lebih penting lagi, dia belum mengungkapkan semua kartu asnya. Kalau tidak, apa yang akan mereka lakukan terhadap sekte Roh Kudus?